Ustadz, saya mau tanya. Saya sudah menikah sudah hampir 12 tahun. Tetapi sampai detik ini sama sekali tidak ada perubahan dalam hidup kami berumah tangga. Sampai sekarang saya masih menunggu dan selalu kasih kesempatan. Sampai sekarang saya masih menunggu. Oh, Mbak Ina mau dibacain sama saya? Enggak usah, Mas. Oh, enggak usah. Dan saya, apakah saya salah sampai sekarang masih bertahan, tapi sepertinya saya sudah menyerah. Lalu apa yang seharusnya saya lakukan? Kondisi apa yang menurut Mbak Ina belum berubah yang begitu mengganggu? Gini, jadi hampir 12 tahun ini saya sepertinya menginginkan sosok imam yang baik ya. Cuman sampai detik ini gini, dari segi agama juga nol. Lalu rasa sayang juga sepertinya tidak dipupuk ya. Jadi semakin kesini kok semakin kesana. Apa yang nggak berubah selain dari sisi ketaatan ataupun keimaman? Ada dari sisi perilaku atau hubungan yang diharapkan oleh Mbak Ina. Satu, coba Mbak Ina terus berusaha ikhtiar untuk memperbaiki pola komunikasi. Karena salah satu kunci memperbaiki hubungan itu adalah komunikasi. Saya tahu banget itu rasanya kayak gimana, karena saya juga pernah banget nanganin beberapa teman. Saya nggak bisa bilang pasien ya. Beberapa teman, tapi saya kan sering banget nanganin kasus mental ya. Tapi saya nggak nanganin kasus mental secara medis ya, karena itu bukan bagian saya, itu kan bagian psikiater sama psikolog. Saya nanganin kasus mental dari sisi kayak membesarkan hati, lebih kayak konsultasi agama, kayak menguatkan dan membesarkan hatinya. Ada banget tuh orang yang ngerasain kayak dunia rumah tangganya tuh plain banget, hambar banget, gak ada rasanya. Jadi semuanya berjalan ya sebagaimana kewajiban aja lah, nggak ada rasa apapun. Ternyata kalau diperhatikan lebih dalam lagi, memang mereka nggak punya pola komunikasi yang nyaman. Saya nggak bilang nggak sehat ya, tapi nggak nyaman aja pola komunikasinya, seadanya aja gitu. Coba perbaiki lagi pola komunikasi sampai Mbak Ina sama suami itu bisa deep talk. Arti deep talk itu menyatakan apa yang tersimpan di dalam hati, baik keluh kesah maupun harapan-harapan. Dan dia siap mendengar. Karena kalau menyatakan dia belum siap mendengar, berarti kan pola komunikasinya belum ya. Kayak kita ngomong, aku tuh gini, dia biasa aja, berarti bukan itu polanya. Coba improve lagi pola yang berikutnya, pola yang lainnya. Misalnya saya dengan pasangan saya, kita punya pola komunikasi kita. Salah satu pola komunikasi kita, saya dulu pernah coba beberapa cara tapi belum berhasil ya. Misalnya saya orang Aceh, istri saya orang Jawa. Ketika kita marah sebagai orang Aceh, saya akan ngomong apa adanya. Sebagai orang Sumatera, saya akan ngomong aja terus terang apa adanya, no hard feeling. Ternyata bagi istri saya itu justru makin membuat dia nggak nyaman gitu. Oke, berarti pola ini nggak cocok. Lalu kita improve lagi dengan pola dia. Dia kalau lagi marah diam. Saya kalau didiamin itu sakit banget. Gak cocok juga buat saya gitu kan ya. Oh ternyata gak nyambung nih pola orang Sumatera sama orang Jawa. Yang satu terlalu terbuka, yang satu terlalu menjaga gitu. Jadi kayak saya lebih senang ngomong aja deh, udah gitu selesai. Dia gak bisa, jangan diomongin dong, nanti makin parah gitu kan ya. Udah jadi kayak bottleneck lah. Begitu udah kayak gitu, kita coba mikirin lagi beberapa kali ribut, biasalah cekcok rumah tangga ya. Sampai akhirnya kita menemukan pola jalan tengahnya. Kalau lagi kayak gitu kita sama-sama diam, tapi saya punya limit, saya nggak bisa diamnya terlalu lama. Sehari itu nggak bisa. Jangan sampai sehari lah gitu. Karena bagi saya sehari itu lebih tersiksa daripada sakaratul maut. Berat banget gitu, diam sehari itu bagi saya itu berat banget. Udahlah orang Sumatera ekstrovert pula gitu kan. Dia orang Jawa introvert. Kan bisa tenang dia kalau diam, dia tenang diam. Saya tersiksa kalau diam.
Saya tenang kalau ngomong, dia tersiksa kalau dia omongin kan gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu kan. Udah oke, kita diam, tapi diamnya sebentar, sejam, 2 jam. Karena ada filosofinya, kata ulama, kalau air lagi mendidih jangan diminum, nanti membakar bibir kamu. Tunggu dia sampai sejuk. Jadi kita tunggu dulu sampai sejuk. Biasanya sejuknya air itu ya sejam, 2 jam. Udah, setelah itu kita akan ngobrol. Ngobrolnya kita nggak akan langsung ngobrol masalah. Ngobrol nyapa-nyapa aja, biasa aja lagi gitu. Masalahnya masih ada nih, ganjelannya masih ada di hati. Jadi nggak langsung diselesaikan saat itu juga. Ngobrol biasa aja, udah makan belum? Ini apa segala macam, udah seolah-olah tadi belum berantem gitu ya. Tapi masalahnya nggak di mention. Besok waktu paling favorit kita untuk deep talk adalah waktu duha. Masing-masing orang punya pola. Ada yang pillow talk. Kami berdua nggak cocok pillow talk. Yang satu udah ngantuk, yang satunya lagi kalau udah setengah low bed dan segala macam kan nggak cocok. Bagi kita tuh pillow talk itu nggak cocok. Malah nanti emosi nggak bisa tidur, jadi overthinking, insomnia gitu kan. Jadi kita cocoknya itu waktu yang paling fresh itu duha. Jadi pas waktu duha saya panggil atau dia panggil saya. Nah itu pun pola komunikasinya tuh diatur banget sedetail mungkin. Biasanya dimulai dengan kata-kata, aku pengen ngomong, tapi kamu boleh nggak janji jangan marah. Ngomong apa? Nggak mau, tapi harus janji dulu. Ya udah janji. Dah janji. Kamu dengerin dulu ya, jangan dibantah dulu ya. Iya gitu. Akhirnya ngomong. Kan dia udah janji kan, nggak akan ngebantah, nggak akan ngerespon, nggak akan marah gitu kan. Kalau dengarnya tuntas kan enak ya. Yang bikin ramai itu kan nggak tuntas dengarnya. Antara dia duluan yang ngomong atau saya duluan yang ngomong. Itu pola kami. Tapi itu trial and errornya beberapa kali. Nah Mbak Ina juga coba temukan pola komunikasi dalam pasangan. Walaupun awalnya emang ada trial and error di mana-mana pasti kayak gitu, tapi jangan nyerah dulu. Itu salah satu kunci memperbaiki hubungan adalah komunikasi. Yang kedua, kenapa saya tanya apa yang bikin nggak berubah? Ternyata kehangatan rumah tangga. Mungkin kurang entertain. Jadi rumah tangga itu bukan hanya butuh sajadah, bukan hanya butuh tasbih, kadang juga butuh hal-hal yang gimmick. Yang gak penting-penting amat, ternyata berdampaknya penting, entertain. Siapa tahu kita udah gak pernah lagi nonton bareng. Kalau yang hobinya nonton kan gak harus film ya. Bisa nonton olahraga, bisa nonton apa, bisa tergantung hobinya lah. Mungkin kita gak pernah lagi makan bareng di tempat yang agak nyaman, bukan cuma di rumah. Entertain apa gitu yang bikin kita lebih terhibur. Karena hati yang kaku karena nggak ada hiburannya biasanya tuh sensitif dan mudah sekali untuk terluka. Coba perhatikan orang yang belajar Islam tapi dia meng-skip satu part penting dalam Islam yaitu part art, jamal, indah. Dia nggak peduli tentang hiburan, dia nggak peduli tentang keindahan-keindahan. Yang penting halal haram. Kaku kan? Orang yang kayak gini kemana-mana kepentok, pentok sana, pentok sini. Kalau nggak mentok sendiri mentokin orang. Itu karena dia nggak mempedulikan sisi jamal, indahnya Islam. Jadi nggak luwes orangnya teh. Kenapa nggak luwes? Karena hidupnya ya tentang hal-hal yang prinsip banget gitu teh. Nggak salah, tapi nggak sempurna. Maka perhatikan lagi sisi entertainnya. Siapa tahu dengan entertain itu akan mencerahkan, akan mencairkan suasana. Saya kasih dalil. Nabi Muhammad itu beberapa kali ngajak Sayyidah Aisyah lomba lari loh. Jadi siapa bilang entertain itu nggak penting? Siapa bilang seru-seruan itu nggak penting? Nabi Muhammad itu loh, orang yang hidupnya nggak mungkin sia-sia, ngajak istrinya lomba lari. Kapan lomba lari? Pulang dari perjalanan jihad. Kenapa? Perjalanan jihad itu kan tegang banget ya. Nggak usah perjalanan jihad, naik gunung aja tegang. Ketemu kunti lah, ketemu apalah gitu kan ya. Apalagi perjalanan jihad itu tegang banget. Supaya nggak tegang lagi, pas pulang Nabi bilang ke Aisyah, Nabi bilang duluan ke sahabat, kalian duluan gitu. Biarkan kami nyusul di belakang. Para sahabat ngerti Nabi pengen berdua sama Aisyah. Mereka duluan. Terus Nabi bilang gini, Aisyah lomba lari yuk. Aisyah kan orang yang asik kan. Hayu. Akhirnya lomba lari lah mereka berdua nih. Aisyah menang. Sebetulnya sih Nabi ngalah. Cuman bahasa Nabi Aisyah menang. Itu humble-nya Nabi ya. Coba kalau kita, itu sih karena aku ngalah ya. Nabi itu bilangnya Aisyah menang. Kenapa Aisyah menang? Karena Aisyah waktu itu masih kurus. Kemudian next trip kayak gitu lagi, Nabi ngajak Aisyah lomba lari yuk.
Aisyah kalah, Nabi yang menang. Kata Aisyah, karena aku udah lebih gemuk sekarang, kata Aisyah. Jadi artinya ada sisi-sisi entertain yang tetap dijaga oleh Nabi dalam rumah tangganya. Kenapa kita anggap itu nggak penting? Penting loh. Penting banget yang kayak gitu-gitu. Nabi nonton. Emang Nabi pernah nonton? Pernah. Cuman bukan nonton film. Nonton performance orang yang lagi mengadakan sebuah kegiatan di dalam Masjid Nabawi. Jadi kayak tarian pedang, terus bersyair. Nabi nonton di pintu rumah gara-gara pengen nemenin Aisyah nonton. Tadinya Aisyah nggak ngomong, cuman gini aja. Gitu-gitu doang, pengen nonton, cuman nggak enak mau ngomong sama Nabi. Terus Nabi nanya, Aisyah pengen nonton, emang boleh? Gitu. Ekspresinya nggak gitu sih, itu ekspresi saya. Aisyah pengen nonton, emang boleh? Ya boleh lah, yuk aku temenin, kata Nabi. Akhirnya Nabi berdiri di pintu rumahnya, kan pintu rumah Nabi itu satu dinding sama Nabawi ya. Berdiri di pintu rumahnya, Aisyah berdiri di belakang Nabi. Lalu Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Ini ceritanya Aisyah sendiri yang mengkisahkan di hadis itu. Dan aku menempelkan pipiku dengan pipi Nabi. Kebayang gak sih pipinya nempel? Nempel pipinya. Lama nonton gini. Dan ternyata usut punya usut. Kalau kita baca hadis itu panjang, Aisyah akhirnya buka rahasia di akhir. Kata Aisyah apa? Sebetulnya aku lagi bukan menikmati penampilan mereka. Aku cuma lagi pengen nunjukin betapa mesranya aku dengan Rasulullah di antara para sahabat. Jadi ada usil-usilnya lah dikit lah ya. Dan itu kan seru kan? Bukan yang kaku banget, cuman subhanallah, astagfirullah. Ya oke, itu berpahala, tapi nggak gitu aja gitu. Ada kalanya saya tuh ada kode sama istri. Kalau dia lagi ngambek tuh, saya biasanya cara saya tahu dia udah nggak ngambek gimana? Saya kasih tangan. Kalau saya kasih tangan dia terus, itu udah berarti udah nggak ngambek tuh. Tapi kalau saya kasih tangan terus dia, itu berarti udah pasti ngambek. Ayo dong pukul, dong pukul, dong pukul. Saya ambil tangan dia, nih pukul nih. Apa sih kamu? Udah. Nah itu kan keseruan-keseruan yang bukannya saya kasih tangan. A'udzubillah. Apa sih? Nggak usah gitu-gitu amat juga lah. Ada kalanya kita berzikir, ada kalanya kita berhibur. Hidup ini asik-asik aja. Islam itu komprehensif. Nah Mbak Ina mungkin coba gairahkan lagi hubungannya dengan hal-hal yang entertain. Yang terakhir, kenapa saya tanya punya anak? Seringkali rumah tangga itu bertahan bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang kita perjuangkan. Dan biasanya yang paling kuat memperjuangkannya adalah anak. Jadikanlah dia alasan kita bertahan. Insya Allah kita akan kuat. Sampai Allah beri hidayah kepada salah satu di antara kita atau dua-duanya. Mudah-mudahan anak itu jadi cara Allah untuk merekatkan hubungan kita. Makanya saya tanya berapa umur anak yang paling kecil. Saya nggak tanya yang paling gede, yang paling kecil. Karena itu yang paling kuat ngikat kita tuh. Apalagi masih 4 tahun. Ya udah, biarkan keikat sama anak itu. Perhatikan, coba pikirkan dia juga. Selama belum darurat banget, kecuali darurat itu apa? KDRT, ya itu kan darurat ya. Dia selingkuh, itu kan darurat. Tapi kalau kayak nggak hangat, plain, dia belum jadi imam yang baik, ya udahlah bertahan karena anak. Insya Allah nanti Allah kasih hidayah. Itu menurut saya kayak gitu, Mbak Ina.